Pemirsa, Wali Kota Surabaya bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyegel gudang UD Sentosa Sil pada Selasa siang. Waalaikumsalam. Penyegelan ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran aturan yang berpotensi membahayakan keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, gudang milik Jan Hua Diana ini menyalahi aturan karena tidak memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan tanda daftar gudang atau TDG. Padahal kewajiban memiliki TDG telah diatur dalam Permendak tentang penataan dan pembinaan gudang yang diwajibkan setiap pemilik gudang memiliki TDG. Kita dengan Pak Kapolres selalu melakukan koordinasi dan ternyata perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan guyub, tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sehingga hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 9 olahan makanan mengandung porsin atau babi. Ironisnya, 7 diantaranya bersertifikat halal. Temuan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia Ahmad Haikal Hasan. Dalam keterangan persnya, temuan ini didasarkan pada uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM yang hasilnya ditindaklanjuti dan dibuktikan oleh BPJPH melalui uji laboratorium untuk parameter uji DNA atau peptida spesifik porsin. Hasilnya 9 jajanan manis yang suka dibeli oleh anak-anak ini positif mengandung unsur babi. Ironisnya 7 diantaranya memiliki sertifikat halal. Telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan berikut daftar makanan mengandung unsur babi yang ditarik BPOM. Yang pertama, Cornish Fluffy Jelly Marshmallow. Kedua, Chom Chom Flower Mallow. Lalu yang ketiga ada Chom Chom Caramelo. Yang keempat, Cornish Marshmallow rasa apel bentuk teddy bear. Kelima, Chom Chom Mini Marshmallow. Yang keenam, Hakiki Gelatin. Ketujuh, Larbi TYL Marshmallow isi selai vanila. Kedelapan, ada Triple A Marshmallow rasa jeruk. Dan yang terakhir, Sweet Me Marshmallow rasa coklat. Atas temuan ini, BPJPH langsung melayangkan surat pemanggilan kepada produsen atau distributor untuk melakukan penarikan produknya dari peredaran. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan menyampaikan sudah memanggil dan memberikan peringatan kepada para produsen makanan yang diduga mengandung babi. Dan berikut cuplikan wawancara dengan Haikal Hasan di program iNews Sore. Di supermarket, di hypermarket, di Indomart, di Alfamart, di Family Mart, di berbagai macam, itu jumlahnya jutaan. Dan itu mereka bisa terbit karena ada sertifikasi halal dan telah melalui prosesnya. Namun di tengah jalan ada produk-produk yang satu mungkin dicurigai, ya, ditengarai merubah ingredients. Yang kedua, prosesnya pun kemungkinan ada yang tidak teliti. Ini terjadi tahun 2021. Jadi saya luruskan, ya, bukan produk berlabel halal mengandung babi, tidak demikian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kami senantiasa bersama BPOM melakukan cek, melakukan and recheck
melakukan inspeksi. Nah, di antara yang kami lakukan inspeksi itu juga random. Jadi produk yang berlabel halal pun kita ulangi lagi. Dan ternyata hasil dari pengecekan kembali ada produk yang semula diidentifikasi oleh lembaga pemeriksa halal tidak mengandung babi, berjalan 4 tahun kemudian ya kami lakukan pengecekan ulang, ternyata mengandung porsin, yaitu mengandung babi. Jadi ini jangan dibalik. Jadi kami melakukan pengecekan terhadap semua produk yang sudah berlabel halal. Dan di antara 5,6 juta produk yang sudah tersertifikasi halal itu, hasil pengecekan kami ditemui 7 produk berlabel halal ternyata mengandung unsur porsin atau babi. Begitu. Sejak Januari kami sudah panggil para pengusaha dan kami meeting bagaimana penanganannya. Sekaligus kami uji coba lagi. Januari kami tes, Februari kami tes, Maret kami tes. Dari 3 kali tes setelah positif mengandung porsin. Di antara itu kami undang, kami minta mereka harus bertanggung jawab, yaitu menarik semua produk-produknya dari pasaran dan juga men-take down dari semua sosial media. Nah, kami beri waktu untuk penarikan itu 60 hari. Ya, ternyata sampai batas waktu kemarin masih ada, sehingga kami harus umumkan supaya masyarakat peduli, aware gitu bahwa produk ini masih ada di pasaran. Dan bagi yang beragama Islam, jangan konsumsi karena mengandung unsur babi. Begitu. Dewan Pers menyatakan tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana yang menyeret Direktur Pemberitaan JEK TV. Kami akan kembali saat lagi. Kabar penangkapan terhadap Fahri Albar dibenarkan oleh Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo. Putra dari vokalis grup musik God Bless tersebut ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 20 WIB. Selain mengamankan FA, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ya, kami dari Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada Februari 2018, Fahri pernah berurusan dengan polisi atas kasus yang sama. Kala itu polisi menemukan barang bukti berupa 1 plastik sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet Lumolid, 1 butir obat Calmet, dan beberapa alat isap sabu. Fahri juga mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015 dan sabu selama 1 tahun terakhir. Dalam vonis persidangan pada 10 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan Fahri bersalah dan harus menjalani rehabilitasi di RSKU Cibubur selama 7 bulan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan.